Oke, kembali lagi di channel The Day. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas berkaitan dengan fundamental auto layout. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan berkaitan dengan fundamental atau basic atau foundation berkaitan dengan constraints. Nah, di sini juga kalian akan mempelajari berkaitan dengan perbedaan antara constraints dan auto layout. Oke, kita langsung saja ke aplikasi Figma-nya. Oke, kita mulai ya. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan berkaitan dengan constraints ya, dan sudah dengan berbagai macam case ya yang ini ya. Nah, di video ini kita akan ngebahas berkaitan dengan auto layout dan juga perbedaannya. Nah, di sini Nah, di sini saya menggunakan sampel yang sama, yang mana di sisi kiri ini adalah constraints, nah di sisi kanan adalah auto layout. Secara behaviornya ada kesamaan, tapi ada juga perbedaannya. Jadi ada plus dan minusnya, dan tentunya itu tergantung dari penggunaannya. Nanti kalian akan menggunakannya yang mana, bisa jadi kombinasi atau bisa jadi salah satunya. Oke, kita langsung saja ke auto layout ya. Nah, ini adalah auto layout. Yang membedakan antara auto layout dan constraints itu adalah pada saat kalian ngebungkus sebuah frame ya. Contoh ya, saya ambil case yang ini kan secara pembungkusnya itu adalah frame. Kalau misalnya kalian familiar dengan grouping, ngebikin grup, nah itu secara behaviornya sama, tapi yang membedakan adalah frame itu jika di aplikasi lain itu adalah artboard ya. Jadi kurang lebih sama, tapi hampir kebanyakan di Figma itu menggunakan frame as group. Oke. Sebenarnya itu udah saya jelaskan juga di video sebelumnya, jadi nggak buka lagi ingatan kalian ya. Nah, di sini kita akan lebih fokus di auto layout-nya. Nah, yang membedakan adalah cara mengaktifkannya auto layout bagaimana. Di sini ada dua cara. Saya ambil dulu ini ya. Untuk mengaktifkan auto layout itu bisa jadi seperti ini. Kalian harus ngebungkus dulu as a frame. Nah, ini adalah frame, lalu klik auto layout. Nah, ini sudah menjadi auto layout. Perbedaannya antara auto layout dan frame itu dilihat dari sisi pembungkusnya, dari sisi layernya ya. Perhatikan sisi kirinya ya. Nah, jika kalau semuanya bentukannya adalah defaultnya adalah frame, bentukannya itu kayak hashtag ya dari sisi layernya. Tapi jika sudah diimplementasikan sebagai auto layout, bentukannya simbolnya seperti ini ya. Itu perbedaannya. Nah, tadi kan cara mengaktifkannya, bungkus dulu sebagai frame, lalu klik auto layout, atau kalian drag semuanya ya. Drag seperti ini, select dua objek, lalu klik tekan Shift dan A baik di Mac maupun di Windows. Itu cara mengaktifkan auto layout. Oke, itu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, pada saat auto layoutnya diaktifkan, secara defaultnya itu perhatikan di area sebelah kanan. Nah, di area sebelah kanan ini secara defaultnya pada saat dibuat auto layout bentukannya seperti ini. Dia bakal defaultnya itu kurang lebih tergantung konteksnya ya. Kurang lebih dia ada yang namanya vertical direction dan horizontal direction. Jika dua objeknya seperti ini, katakanlah kita balik lagi. Pada saat kalian mengaktifkan auto layout, maka secara otomatis si auto layoutnya itu adalah horizontal direction. Nah, di sini ada beberapa elemennya ya, mulai dari vertical direction, horizontal direction, ini adalah alignment, ini adalah gap ya, ini adalah elemen-elemen yang ada di fitur auto layout.
Ini adalah spacing, horizontal padding, dan ini vertical padding. Nah, di sini juga ada lagi namanya spacing mode, stroke, canvas stacking, dan lain sebagainya. Namun, jika saya menjelaskan semuanya, mungkin ini bakal cukup panjang. Jadi, saya coba untuk menjelaskan mungkin sesingkat ya, kurang lebih dari 10 menit lah, mudah-mudahan ya. Oke. Nah, jadi tergantung konteksnya. Jika defaultnya itu adalah pada saat membuat atau mengaktifkan auto layout, itu katakanlah vertikal seperti ini lalu dibungkus menjadi auto layout, otomatis secara directionnya itu menggunakan vertical direction. Ya. Nah, kita balik lagi ke sampel yang mirip dengan constraints. Maka pada saat pembungkusnya ini diaktifkan sebagai auto layout, maka si directionnya ini otomatis menjadi horizontal direction ya. Jadi ini adalah defaultnya. Jadi by defaultnya seperti ini, pada saat kita tarik ke kanan, mereka atau dua layer ini bakal stay. Ya, itu jadi kurang lebih mirip dengan constraints ya. Ini juga constraint sama. Oke, lalu kita sambil membedakan, sambil memperhatikan perbedaannya ya. Ya, sambil menjelaskan auto layout dan kalian juga sambil mengerti dari penjelasan yang saya sampaikan. Oke, lalu ini adalah jika constraints dengan contohnya ini adalah kotaknya left dan kotak keduanya right. Nah, di auto layout juga itu bisa dilakukan. Nah, caranya jika di auto layout pada saat sudah dilakukan auto layout, di sisi kanannya ini jangan lupa set spacing in between-nya itu, between itemnya itu adalah auto. Ya, balik lagi ini defaultnya, jika di set secara defaultnya itu tidak langsung auto. Jadi untuk melakukan set sebagai bisa melakukan posisi layernya itu bisa di kiri dan di kanan pada saat ditarik, maka spacing between-nya harus diubah menjadi auto. Pada saat ditarik ke kiri ataupun ke kanan, maka si dua objek ini bakal saling bersinggungan ya. Contohnya saling stay di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini adalah auto layout dengan kotaknya itu di kiri, kotak satu di kiri dan kotak dua di kanan ya. Nah, itu menggunakan fungsi auto layout. Nah, lalu yang kedua adalah kotak kiri, lalu kotak kirinya tetap di stay di kiri, lalu kotak birunya ini dia bakal kiri kanan. Nah, caranya bagaimana? Nah, jika kita bandingkan lagi, jika lihat lagi ke constraint, pada saat ditarik ke kanan, si kotak biru ini bakal mengikuti mengisi ruang yang kosong ya. Kita lihat, nah dia bakal jadi fluid atau dinamis secara ukuran si kotak birunya. Nah, jika balik lagi ke auto layout, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Maka untuk mengubah secara perubahannya, perhatikan area birunya ini. Oke, kita tes dulu. Ini karena sudah saya set sebagai auto layout dan juga ini saya sudah set sebagai di sini ya. Oke, nah dilihat dari sini, ini kan sudah auto layout. Jika dilihat dari yang ini, pada saat saya tarik dan dilihat dari layernya, secara constraints-nya itu adalah left dan right. Dan sedangkan dari kotak satunya ini adalah tetap stay di left. Nah, untuk auto layout itu ada settingan khusus ya. Ini kan contohnya, ini kan sudah di set sebagai auto layout. Nah, ini sebagai horizontal direction, gapnya itu 25. Nah, untuk melakukan hal seperti itu, kalian harus select dulu si kotak birunya. Nah, ada settingan khusus yang namanya adalah horizontal resizing ya. Ini ya, di sisi kanannya namanya horizontal resizing, maka kalian harus melakukannya atau set sebagai fill ya. Di sini ada fill dan fix. Jika fix, dia bakal ukurannya tetap segini, tapi pada saat ditarik dan ini di set sebagai fill, maka
si kotak biru ini bakal menyesuaikan ukuran kotaknya ya, sesuai dengan tarikannya seberapa panjang. Ya, kita lihat ya. Nah, itu adalah menggunakan auto layout dengan fungsi fill ya. Oke, lalu kita compare lagi dengan yang constraints yang ini. Itu adalah kotaknya scale, kotaknya ini kebalikannya. Nah, cuman untuk melakukan hal semacam ini sebenarnya secara behaviornya itu tidak bisa dilakukan di auto layout. Itu kekurangannya ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan mirip seperti ini di auto layout itu tidak bisa dilakukan. Contoh ya, ini karena itu bisa dibilang sama dengan yang atas ya, yang ini ya, karena ini di set sebagai fill, ini juga di set sebagai fill, tapi ini di set sebagai fix. Nah, itu jadi kekurangannya. Jika menggunakan auto layout, kita tidak bisa melakukan scale kayak semacam ini, karena di fungsi constraints itu ada namanya fungsi scale. Nah, kalau misalnya di auto layout tidak ada fungsi scale, tapi hanya ada fungsi fill. Itu kekurangannya auto layout ya. Oke. Nah, jadi tidak bisa sama dengan fungsi constraints. Oke, jadi ini tidak bisa dilakukan dengan scale karena tidak ada. Jadi pada saat ini di set sebagai fill, maka dia bakal sama dengan yang fungsi yang atas. Oke, ini ternyata udah 11 menit. Mungkin saya tambahkan lagi aja ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah jika dilihat dari constraints ini, pada saat ditarik dia bakal stay di tengah. Kedua-duanya itu di tengah. Nah, caranya bagaimana? Sama juga. Nah, dengan auto layout ini sudah di set sebagai auto layout. Nah, untuk melakukan set dia bakal center alignment, maka apa yang harus kalian lakukan adalah set alignmentnya di tengah ya, center alignmentnya di tengah ya. Perhatikan di area sisi kanannya. Pada saat ditarik, maka secara otomatis kedua objek tersebut itu bakal stay di tengah. Oke ya. Nah, lalu selanjutnya adalah ini lebih ke vertical direction ya jatuhnya. Nah, ini pada saat ditarik ke bawah dia bakal stay. Nah, ini perbedaannya sebenarnya ini kiri dan kanan itu sebenarnya mirip ya. Karena by defaultnya, ini adalah by defaultnya pada saat kalian ngebuat sebuah auto layout, pada saat ditarik ke bawah itu dia bakal stay di atas. Oke, cara melihatnya di mana? Kalau seumpamanya di constraints itu kita bisa lihat constraints-nya itu adalah top ya. Ini kiri dan kanannya ini bakal stay di top. Makanya pada saat ditarik dia bakal stay di atas. Karena pada saat kita tarik vertikal dia bakal stay di atas. Nah, begitu juga dengan auto layout. Ini sudah di set auto layout ya. Nah, yang membedakannya adalah kita bisa lihat dari sisi alignmentnya ini ada di top left ya. Intinya kalau misalnya ini di setnya di top di bagian sisi atas, top left, top center dan top right, dia pada saat ditarik ke bawah dia bakal stay di atas. Oke. Lalu yang kedua adalah jika dilihat dari sini constraints yang ini pada saat ditarik si kotak merahnya itu bakal ke bawah dan kotak birunya bakal tetap di atas. Nah, di auto layout apakah bisa dilakukan? Itu bisa, cuman perlu ada penanganan khusus. Nah, jika by defaultnya karena ini menggunakan vertical dan horizontal direction, jadi harus diubah dulu. Oke ya. Jika kita ambil dulu sampelnya ya. Nah, ini adalah contoh pada saat sudah dilakukan auto layout, kan ini secara settingannya itu hanya ada dua ya, ada vertikal dan horizontal. Karena constraints itu lebih bisa dibilang ya ada sisi dan kelebihan dan kekurangannya, maka tidak bisa sefluid kayak constraints. Nah, untuk melakukan hal serupa secara behaviornya atau outputnya, kita bisa melakukan hal serupa seperti itu. Oke, caranya adalah kita harus membungkus di setiap kotak ini menjadi auto layout juga. Cara membungkusnya sama ya.
kita samain Shift A dua-duanya, lalu secara spacingnya kita buat 0 dulu ya. Ini di dalam auto layout itu ada auto layoutnya lagi, itu bisa dan itu memungkinkan. Oke, lalu kalian set menjadi vertical direction ya. Lalu ini ubah ke atas. Untuk melakukan ubah atau reordering si birunya ke atas itu kalian bisa set atau tekan kontrol lalu backslash apa itu kurawal ya jatuhnya itu ya. Sebentar. Nah, tinggal klik kurawalnya atau diubah di sini. Ya, di drag aja itu bisa. Oke. Nah, setelah sudah dilakukan, lalu kalian set ininya ya, dibuat si horizontal resizingnya ini klik fill, lalu alignmentnya di set ke top right alignment. Nah, ini juga sama dibuat fill, lalu set di baik mau di bawah mau di atas itu sebenarnya tidak jadi masalah karena ada pembungkusnya dan ini bisa kita set menjadi auto. Oke, pada saat ini sudah di set sebagai auto, maka ini kan kita ubah dulu nih secara auto layoutnya seperti ini. Pada saat kita tarik ke bawah maka akan sama behaviornya seperti constraints ya. Jika constraints itu tidak membutuhkan effort tambahan, tapi auto layout itu membutuhkan effort tambahan, tapi secara outputnya itu bisa dilakukan ya. Nah, itu adalah auto layout ini ya, untuk menarik objek yang atas dan objek yang bawahnya itu bisa ditarik berlawanan. Oke, lalu untuk yang selanjutnya adalah constraints-nya ini pada saat ditarik maka si kotak birunya bakal dinamis ya, mengikuti ukuran tingginya. Nah, itu juga bisa dilakukan di auto layout dengan cara ini setnya itu sebagai horizontal direction, lalu si birunya itu kita vertical resizingnya dibuat fill ya, lalu si auto align-nya ini di set sebagai left alignment. Pada saat ditarik itu bakal sama dengan constraints ya. Yang membedakan adalah jika di auto layout itu alignmentnya di set sebagai left alignment, lalu satu kotak biru ini di set sebagai fill ya. Jika dilihat dari constraints, kalau constraints itu adalah set constraints-nya itu di top and bottom ya, ini ya. Lalu untuk yang merahnya dia bakal set di left dan center. Oke ya. Lalu yang kedua adalah berikutnya ya adalah pada saat ditarik dia bakal stay di bawah. Nah, kalau untuk melakukan hal semacam itu juga mudah. Di auto layout cukup dengan mengubah alignmentnya ini di set di misalnya di top left, bottom right atau bottom center, itu terserah. Pada saat ditarik, karena goalsnya itu pada saat ditarik ke bawah dia bakal mengikuti bakal tetap di bawah ya. Begitu juga di constraints. Kalau constraints dia melakukan setnya itu adalah si vertikalnya itu dibuat set as a bottom ya. Nah, ini dibuat dua-duanya di setnya bottom. Pada saat ditarik maka stay di bawah. Oke, lalu yang terakhir ini adalah jika dilihat dari constraints-nya ya, pada saat ditarik maka yang akan kedua row ini ya, kedua kotak di atas itu bakal stay, tapi yang di bawahnya bakal fluid atau mengikuti atau responsif ya. Nah, di auto layout juga bisa dilakukan hal semacam itu ya, dengan cara tapi perlu adjustment seperti yang ada semacam case yang ini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil dulu. Caranya adalah pada saat ini dibuat, kalian bungkus dulu dengan auto layout Shift A ya. Lalu di sini pada saat ini sudah kebungkus, si kotak biru yang bawah itu kita ubah menjadi, nah ini adalah kombinasi. Pada saat ini sudah dibuat, maka kotak kombinasi ini jangan lupa set bottom and right ya, top and bottom.
maka pada saat ditarik, karena ini sudah di setnya, ini sebenarnya bisa jadi top sih atau bisa jadi right. Pada saat ditarik, maka secara otomatis bakal fluid, bakal responsif. Kalau ini adalah kombinasi antara auto layout dan constraints. Ya, ini atasnya auto layout, lalu bawahnya itu adalah constraints. Adalah kombinasi penggunaan auto layout dan constraints, atau bisa juga auto layout, pure auto layout. Di dalam case realnya itu kita bisa melakukan kedua-duanya, kita bisa manfaatkan. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan antara auto layout dan juga constraints, dan cara penggunaan mix antara auto layout dan constraints. Oke, nah segitu dulu saja di video kali ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat manfaatnya tersampaikan juga. Nah, jika kalian ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe di channel The Day, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.